Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak coba lagi jelaskan tentang assembling ini. Sebelum kita mulai dengan assembling, kita coba ingatkan lagi kemarin saat kita URI ya. Ketika kita di unit rawat inap, tentunya kita membuat atau mengisi sebuah form yang namanya form sensus harian rawat inap ya. Ini kita anggap sebagai sensus harian rawat inap. Nah, di sini di sensus harian rawat inap isinya ada pasien masuk, pasien pindah, dan pasien keluar serta rekapannya. Nah, ini berkaitan dengan di assembling hari ini ya, bahwa yang namanya assembling itu adalah urutan atau kelanjutan dari unit rawat inap. Nah, ini di sensus harian rawat inap ada tertulis pasien keluar. Artinya ada berapa sih jumlah pasien yang keluar pada hari tersebut. Nah, ini harus sesuai dengan dokumen yang juga dikembalikan ke unit rekam medis. Ya, dokumennya seperti apa. Nah, kalau misalnya di sensus harian rawat inapnya itu tertulis dokumen rekam medis atau pasien keluarnya ada 2, maka dokumen rekam medisnya tentunya juga 2 gitu ya. Nah, 2 ya, ada 2. Nah, kalau 2 kita cek tentunya. Misalnya tadi dikatakan ada 2, kita cek, oh itu ada 2. Ini sebagai contoh ya. Ini dokumen rekam medisnya 2, sensus harian rawat inapnya tertulis 2 pasien pulang, maka kita terima juga 2 dokumen. Berarti sudah cocok. Kalau sudah cocok, kita terima dokumen rekam medisnya, kita isi buku ekspedisinya. Oke. Nah, buku ekspedisinya kita isi, lalu kita coba mulai dengan proses assembling. Kang, tolong pintunya dibuka, Kang. Oh iya. Coba dengan assemblingnya ya. Coba dengan assembling. Nah, proses assembling adalah proses mengurutkan dokumen ya, mengurutkan dokumen. Jadi dari 2 dokumen tadi kita mulai akan coba. Sebelum kita urutkan, kita siapkan dulu. Yang pertama adalah tadi seperti lampiran ya. Yang pertama adalah kartu kendali. Kita siapkan dulu kartu kendali ini ya, nanti diisi mulai dari tanggal diterima dokumen, nomor rekam medisnya, kemudian namanya, umur, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk, tanggal keluar, lama dirawat, kemudian keadaan keluarnya, apakah sembuh, apakah meninggal, apa dirujuk, diagnosa utamanya, komplikasinya jika ada, kemudian jika ada operasi apa, dan dokter yang merawatnya siapa, tanggal diserahkan. Apabila tidak lengkap, maka ini ada tanggal diserahkan ke bagian rawatannya. Misalnya ini ruang mawar, tanggal diserahkannya tanggal hari ini, tulis ruang perawatannya apa, kelas berapa, kemudian apakah dia ASKES atau BPJS, sebab kematian jika dia meninggal. Nah, kemudian ketidaklengkapannya apa, ditulis nanti sesuai dengan hasil telaah. Ini adalah kartu kendali assemblingnya. Kemudian juga ini formulir ketidaklengkapannya. Jadi nanti ketika mengassembling ada ketidaklengkapan diisi di sini. Oke, nah kita coba assembling dulu ya. Nah, ini adalah dokumen rekam medis yang tadi sudah kita terima. Ada 2, 1, 2. Kita coba 1 dulu ya. Nah, hasil yang sudah kita terima ini biasanya tidak berurutan. Yo, ada yang RM75-nya di depan, ada yang RM1-nya di depan, ada yang banyak lah ya di depan. Jadi tidak. Nah, kemudian kita urutkan. Dari mana kita tahu urutannya? Dari
lembar ini, dari lembar lampirannya di sini. Nah, di sini ya. Jadi masing-masing rumah sakit itu berbeda-beda. Ini contoh urutan penataan dokumen rawat inap penyakit dalam. Sampulnya apa? Ada sampulnya, kemudian ringkasan pasien keluar, surat-surat keterangan, ada form dari IGD atau rawat jalan, ringkasan masuk, RM1, sebab kematian 3, 4 dan selanjutnya sampai RM7. Ini urutannya seperti ini. Nah, kita coba urutkan seperti ini ya untuk contoh yang sekarang. Oke. Ini kita coba urutkan mana yang paling dulu. Tadi disebutkan yang paling dulu adalah RM8 atau ringkasan pasien lainnya dan ringkasan pasien keluar, berarti kita taruh paling atas. Kemudian berikutnya apa? RM keterangan cari dulu keterangan. Nah, ini ada keterangan. Nah, kita taruh di lembar berikutnya. Kemudian apa? RM1 atau IGD dulu ya, cari IGD atau rawat jalan. Di sini adanya apa? Gawat darurat, berarti IGD masuk ke sini. Kemudian RM1, kemudian RM berapa, susun lagi RM3 dan selanjutnya kita susun 4, 5, 6, terus kita susun untuk keperawatan sampai akhirnya nanti di RM7. Kalau ini sudah tersusun urutannya dari mulai sampul, kemudian ringkasan pasien keluar, kemudian surat keterangan dan lain-lain. Nah, maka tinggal kita lanjutkan dengan analisis kelengkapan pengisiannya, begitu ya. Nah, ini kita lihat satu-satu lembarnya. Pertama RM8 atau ringkasan pasien keluar, apakah sudah lengkap pengisiannya? Dari mulai identitas di sini, kemudian diagnosisnya, pengobatan sampai dengan tanggal keluar, tanda tangan dan nama dari dokternya. Kemudian lanjut lagi, keterangan sudah diisi dengan petugasnya, unit gawat darurat sudah diisi dengan petugas dan dokter yang menanganinya, kemudian juga diagnosisnya, termasuk nanti di ringkasan masuk dan keluar atau RM1. Nah, ketika ada yang tidak lengkap, maka mulai kita kasih tanda atau isi ya, seperti ini misalnya. Kita isi lembaran ketidaklengkapan. Nah, di sini ya. Nah, misal tadi di RM1 ada yang tidak lengkap. Ya, kita checklist yang tidak lengkapnya, kemudian beri keterangan apa yang tidak lengkapnya. Misalnya dokter belum tanda tangan. Ini belum ada tanda tangan dokter. Nanti kemana dikembalikan, ke ruang mawar. Ini adalah tanggal ketika akan atau kembali. Jadi ini jangan dulu diisi ya. Ini jangan dulu diisi. Nanti ketika sudah diperbaiki dan kembali, ini baru diisi ya tanggalnya. Kemudian ini ketika kita serahkan ke mereka, yang di sini misalnya tanggal 24 hari ini. Kemudian sebelahnya adalah tanggal ketika dokumen kembali, begitu ya. Selanjutnya, jika ada yang memang tidak sesuai, artinya ketika ini pasien dalam, kemudian ada di sini tulis anamnesa anak, di sini tidak ada, cukup di strip aja, strip ya, strip dan strip, di strip saja ya. Misalnya, nah di sini anak, ini kan pasiennya bukan pasien anak, tentunya nggak perlu ada, maka di strip saja, di strip. Artinya memang dokumen ini nggak perlu. Nah, kalau ada yang ada dokumennya ada tapi tidak lengkap, maka harusnya dicontreng seperti ini. Ya. Kalau misalnya lengkap, ada dan lengkap, maka contreng seperti ini, lengkap. Ini tidak lengkap, ini jika memang tidak ada dokumennya. Jika harusnya ada tapi kemudian dia tidak lengkap, maka diisi tidak lengkap.
ya, isi tidak lengkap. Nah, apa isi yang tidak lengkapnya? Misalnya di sini tidak lengkap. Apa ketidaklengkapannya? Tidak ada dokumen. Nah, maka nanti dikembalikan ke ruangan untuk segera dilengkapi. Jadi ini adalah rekapan atau formulir ketidaklengkapannya, ya, diisi nomor rekam medisnya, nama pasiennya, tanggal masuk tanggal keluar. Nah, apabila ini sudah terisi semua, kita pindahkan rekapitulasinya ke sini. Misalnya di sini apa sih yang ketidaklengkapannya? RM1, RM2, RM3. Kalau ini sudah diisi, maka slip ini nanti ditempelkan di dokumen rekam medisnya. Seperti ini ya. Ini yang slip tadi, maka ini nanti ditempelkan di sini. Slip tadi tempelkan di sini. Kan boleh di hektar atau pakai klip ini, lalu nanti kita kembalikan ke ruangannya untuk diperbaiki, dan esoknya paling lambat 2x24 jam harus sudah dikembalikan ke unit assembly. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah lengkap? Kalau sudah lengkap semua, maka ini bisa lanjut ke bagian coding. Jadi ini sama di klip ditempelkan, kemudian nanti diserahkan ke bagian coding dengan menggunakan buku ekspedisi. Nah, nanti selanjutnya coding yang akan memproses gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa di assembling itu outputnya pertama adalah yang sudah tertata. Jadi dokumen rekam medis yang sudah tertata, yang sudah tersusun dengan baik. Kemudian juga ada kartu kendali yang sudah diisi, yang isinya memberikan keterangan apakah dokumennya itu sudah lengkap atau tidak. Kalau dia sudah lengkap, maka setelah terisi baik itu kartu kendali dan juga nanti formulir kelengkapannya, diserahkan ke bagian coding. Nah, apabila belum terisi lengkap, ya, kartu kendali dan dokumennya, dikembalikan ke bagian unit atau rawat inap yang mengisinya. Misalnya contohnya ini ke ruang mawar, meminta ruang mawar untuk dilengkapi dan maksimal 2x24 jam harus kembali lagi. Baik, itu kira-kira yang bisa ditambahkan untuk melengkapi atau memberikan pengertian terkait dengan assembling. Ya, semoga bisa dimengerti. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan.